ini pipanya ya sobat ya, ini pipa. Nah pipa ini nomor satu nanti kita bisa lihat di sini nomor satu tuh pipa 3/4 itu. Nomor 2 ini adalah keni PVC ukurannya 3/4. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem irigasi yang saya gunakan untuk sistem tabulam pot yang ada di rumah saya. Untuk irigasi yang ada di kebun saya, dulu saya pernah katakan dan pernah saya ceritakan, sebenarnya ada 3 video yang sudah saya upload, dan satu video yang pernah saya upload yang durasinya agak panjang, memang itu sebenarnya menjelaskan secara detail sekali dan secara teknis, cuman mungkin itu malah lebih membuat banyak sobat kebunku yang agak sedikit susah karena memang itu secara teknik. Jadi untuk yang yang di kebun saya, nanti akan saya buatkan satu kesimpulan summary dari irigasi, sama ada nanti RAB-nya ya. Lagi saya siapkan untuk itunya, data-datanya, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain dan RAB untuk irigasi tabulam pot, karena ini kan sangat simpel, jadi saya bisa buatkan irigasi estimasinya sama desainnya dengan sangat simpel dan sederhana. Karena kemarin ada yang menanyakan, Pak, itu pipanya pakai berapa, terus sumber airnya bagaimana gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan desainnya sama RAB-nya. Mudah-mudahan nanti bisa membuat gambaran kepada sobat kebunku semua yang ingin membuat irigasi untuk tabulam pot atau untuk menyiram tanaman di depan rumah, atau mungkin ada yang di rooftop ya. Kalau saya kebetulan ada di rooftop, jadi kadang takutnya males untuk menyiram. Makanya saya bikin di penyiramannya itu menggunakan otomatis. Jadi apabila sobat kebunku juga ada yang mempunyai kendala yang sama, mungkin ini nanti bisa menjadi salah satu referensi ya. Salah satu referensi ya sobat ya. Jadi banyak sekali referensi yang ada YouTube, cuman yang saya ceritakan ini adalah yang menurut saya ini yang simple, dan nanti akan saya coba ceritakan secara detail, secara gampang. Nah, jadi yang bulat-bulat ini adalah lokasi tabulam potnya, dan yang kotak ini adalah ada 2 tanaman anggur yang saya lagi coba untuk budidayakan. Terus yang hitam ini ya, ini adalah sistem pipanya ya sobat. Ini jadi gambar ini adalah gambar tampak atas ya. Ini adalah gambar tampak atasnya dari bangunan ini. Terus ini posisinya ini, kalau melihat gambar ini tampak atas, ini arahnya ke atas ya, ke barat. Nah, ini boleh dibilang ini adalah layoutnya ya, layout bangunannya seperti ini. Nah, setelah ketemu layout ya, baru kita nanti taruh jalur pipanya seperti ini ya sobatnya ya, jalur pipanya ini. Nah, karena ini kan posisi tabulam potnya ada di sini. Setelah ketahuan layoutnya seperti ini ya, sumber air ini ada di sini, terus nanti timernya itu ada di sebelah sini ya sobatnya. Cuman ini karena tampak atas sangat kecil, jadi mungkin gambarnya tidak terlalu jelas. Jadi ini, nah untuk setelah ini layoutnya ini terbentuk, barulah nanti kita buatkan isometrik. Ini kalau saya ya sobat ya, mungkin kalau sobat kebunku yang belum paham terkait dengan isometrik ini, mungkin boleh dengan menggunakan cara sobat kebunku sendiri. Cuman karena saya terbiasa dan kerjaan saya itu memang kontraktor, dan sudah terbiasa dengan gambar seperti ini kalau saya, makanya saya coba jelaskan isometriknya, atau boleh dibilang ini 3 dimensinya ya sobat ya. Jadi yang area ini ya, ini kan kalau ini kan tampak atasnya arah baratnya kan sini, jadi kalau ini 3 dimensinya arah baratnya ke sini. Jadi kalau ini baratnya kan ke sana, jadi kalau layoutnya seperti ini saya gambarkan, saya ambil gitu, tek pipanya saja
Ini kalau kita buatkan 3 dimensinya jadi seputar seperti ini, bentuknya seperti ini sobat ya. Jadi ini yang ujung ini, kita mulai dari ujung sini, ini ada cap. Nah ini cap kalau digambarkan seperti ini, terus ini lurus, ini tanpa atas. Kalau digambar 3 dimensinya tinggal lurus begini. Yang ini belok ke sini, ini kan ke timur, berarti ke sini ya, timur, karena baratnya kan ke sana seperti ini. Jadi sudah terbentuk ke sini. Nah sebenarnya kalau ini mau diem di sini ya cuma sangat kecil, ini ada simbol ke atas sama simbol ke bawah sebenarnya. Nah dibuatkan isometriknya jadilah seperti ini sobat. Nah setelah ketemu begini, ini nanti saya baru nanti bisa estimasikan ini materialnya ada apa aja. Nah nanti munculnya material ini kita lihat dari sini ya sobat. Sebenarnya ini ada nomor-nomornya ya sobat ya, ini ada nomor-nomornya. Nah ini nomor 2 ini ada nomor 2 nya. Ini kalau dilihat di sini, ini nomor 2 nomor 2 nomor 2. Jadi ini adalah yang lurus ini pipanya ya sobat ya, ini pipa, ini pipa. Nah pipa ini nomor 1 nanti kita bisa lihat di sini nomor 1 tuh pipa 3/4 itu. Nah untuk yang nomor 2 ini adalah keninya, keni PVC ukurannya 3/4. Terus nanti ada nomor berapa lagi, ada nomor 9 di sini. Nomor 9 itu adalah SDD, itu shock drag dalam PVC 3/4. Ini ada 1 biji. Nah setelah nanti ketemu ini, kita baru bisa menghitung materialnya ya sobat ya. Ini apa namanya, pipanya kan tadi kan sudah kita hitung kan 3 meter. Kalau lihat atasnya kan ini 3 meter ya kan, dari sini ke sini kan 3 meter. Nah setelah bentuk 3 meter seperti ini ya, baru kita hitung materialnya. Kita udah kasih tanda yang ukurannya sama, kita kasih tanda nomor 2 nomor 2 nomor 2 itu ya. Nah terus ini biayanya ini ya sobat ya. Nah dari sini kan ini sudah ada ukuran-ukurannya, baru kita tuangkan dalam bill of material. Jadi ini adalah detail material dan harganya ini sobat, ada di sini. Nomor 1 ini adalah pipa PVC, ini ukurannya 3/4 12 meter. Ini harganya waktu itu seingat saya waktu itu 112.000 per 6 meter. Jadi kalau 12 meter berarti nanti dikalikan 2, ketemunya 224.000 ya. Keningnya yang PVC ini ada 8. Kalau kita hitung di sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 ya sobat ya. Kita tulis di sini 8. Harganya waktu itu 6.000. Jadi totalnya adalah 48.000. Terus untuk yang pipa PVC setengah inci ini ada juga, ini ada di sini lokasinya, pipa setengah incinya. Nah ada di sini ya, ini pipa setengah incinya. Ini ada keni juga, ada T ya, ini ukurannya setengah inci. Nah untuk yang nomor 3 pipa setengah incinya ini kita cuman pakai 2 meter, sebenarnya nggak nyampe 2 meter, cuman biar gampang kita tulis 2 meter, harganya 67 ya. Kita belinya kan tetap 1 batang, jadi 67.000. Terus ada keni PVC setengah inci 4 piece, ini ada harganya 4.000, jadi 16.000. Ada cap, terus ada keran ya. Kerannya itu adalah di sini ya sobat ya, nomor 6 ini adalah keran, ini adalah keran nomor 6 ya, keran nomor 6. Nah di sini nomor 6 keran setengah inci 2 piece, ini ya 1 piece nya 15.000, jadi totalnya 30.000. Terus ada timer juga ya. Timer ini harganya 154. Sebenarnya saya jadi ingat ya sobat ya, itu saya pernah beli itu harganya 95 juga ada ternyata. Kalau di video saya kemarin saya katakan 154 itu yang paling murah. Seingat saya ada yang 95.000 juga. Yang modelnya nanti kurang lebih kayak yang di video saya yang sebelumnya ya sobat ya. Bisa pokoknya pilih nanti ngomongnya. Kalau nyari di toko online itu nanti ini kalau nggak salah kata kuncinya ini adalah timer penyiraman atau otomatis penyiraman, nanti munculnya itu ya kata kuncinya ya, timer untuk penyiraman atau otomatis penyiraman, atau boleh nanti coba kata kunci yang lain lagi, keran penyiraman, keran otomatis penyiraman. Nanti coba nanti tanya apa namanya kata kunci itu, nanti akan keluar pilihan-pilihan ya. Nanti sobat kebun bisa pilih ya yang mana yang menurut selera sobat kebunku dan
budgetnya yang disesuaikan juga tentunya. Nah, dari sistem ini yang paling penting adalah timernya ini ya sobat ya. Kalau pipa, keni, ya kan segala macam, saya pikir sobat kebun kan sudah paham nih, ada T, ada shock drop dalam, ini kan sesuai kebutuhan. Nah, kalau gambar saya ini mungkin dirasa agak sedikit susah dipahamin, ya ini kira-kira sobat kebunku sendiri biasanya langsung langsung di lapangan. Jadi ngeliat lapangan, perlu ini digambar sesuai dengan kemampuan menggambarnya sendiri-sendiri, baru dihitung materialnya ya. Intinya yang paling utama di sini adalah timer ini. Nah, timer ini ya, ini paling utama ya. Terus satu di sini. Nah, ini ada ini juga ya, ada setelah berikutnya ini mungkin yang agak lebih terperinci sobat nih, ada beberapa di sini nipple ya. Ini nipple. Ya, nipple ini ada hose, ada T, nipple-nya ini nipple PE ya, sama hose PE. Ini PE itu polipropilin, T ini T polipropilin. Ukurannya itu nipple-nya itu 7 mili garis miring 4 mili ya sobat ya. Jadi 4 mili ini nanti yang ukuran hose-nya, yang dalamnya, inset diameternya. Jadi diameter dalamnya itu 4 mili hose-nya. Jadi harus nyari ukuran nanti yang nipple 7 garis 4 mili. Jadi gitu ya sobat ya. Jadi idenya 4 mili, 7-nya itu ukuran hose-nya. Hose-nya 7 mili, outside diameternya. Kalau 4 adalah internal diameternya, diameter dalam dari si hose tersebut. Ya ini juga ya, hose-nya kan 4/7. T-nya juga sama ya, karena ini harus sepasang ini sobat kalau mau beli. Terus berikutnya sprinkler ya. Sprinkler juga sama, harus yang 7/4. Jadi ini kebutuhannya kalau di saya kan ada 40, untuk yang T-nya itu ada 60, untuk yang hose-nya ini kita beli satu roll, itu satu rollnya itu 100 meter, harganya 117 ya sobat ya. Itu nanti kalau nyari di online itu harganya bervariasi ya, cari aja yang paling murah, ini nggak harus mahal, cari yang paling murah. Kalau ini hose ini biasanya nggak kualitasnya mirip-mirip semua ya sobat ya, jadi cari aja yang paling murah, nggak usah yang paling mahal, pokoknya cari yang paling murah. Nipple, hose, yang T ini cari yang paling murah, nggak harus mahal. Ini kualitasnya menurut saya mau murah atau mahal udah cukup, yang paling murah nggak apa-apa ya, seperti itu. Nah, kalau yang pipa VVC ini yang umumnya kan Rucika ya, atau atau produk lainnya, itu bisa dipakai juga. Nah, untuk yang nipple ini mungkin sobat kebunnya kadang sedikit bingung ya. Nah, kebetulan saya ada beberapa sampel nih sobat nih. Ini kalau yang spray ini bentuknya kayak gini ya, yang nomor 13 spray ini. Jadi untuk yang nomor 10, 11, 12, 13 ini sobat kebunku mungkin bisa dilihat di sini detailnya. Jadi kan ini tadi kan ada jaringan pipanya ya. Nah, untuk yang ini titik-titik ini adalah lokasi untuk pencabangannya sobat. Nah, ini ada detail A ini saya detailkan di sini ya sobatnya. Jadi ini adalah pipa VVC yang ukuran 3/4 tadi. Terus nanti kita lubangnya nanti 4 mili ya, karena kan tadi pakaiannya 4 mili. Nah, terus nanti dari ini ada hose connector. Hose connector tuh yang ini ya sobat ya. Nah, ini modelnya kayak gini kok, nipple atau konektor. Ini nanti bisa yang threadnya dimasukkan, terus yang ini, yang bagian atasnya ini nanti hose-nya masuk ke sini. Untuk ini barangnya yang nomor 10 ini, seperti ini kurang lebih bentuknya ya, yang nomor 10. Jadi ini ya sobat ya, yang nomor 10 barangnya kurang lebih kayak begini. Nah, untuk yang hose-nya ini hose-nya, kemudian saya ada contoh juga ini. Hose-nya bentuknya kayak gini. Ya, ini hanya pendek ya. Nanti panjangnya ini selera, nanti tinggal lokasi potnya nanti ada di mana ya. Sama lokasi pipa utamanya ini ada di mana, yang pipa ini. Ini kan layout saya kan kebetulan kayak begini. Mungkin area sobat kebunku kan berbeda-beda. Nah, ini ada di mana, nanti dari situ dilubangin, terus dikasih nipple ini tadi ya, dikasih nipple ini, terus nanti ini dimasukkan plug gitu. Habis itu nanti kan ini kan setelah masuk di potnya nanti ini ada yang namanya nomor 12 ya, nomor 12 ini ada yang namanya T ya sobat, bentuknya kayak gini
bentuknya, ya, bentuknya T kayak begini. Nah ini nanti di sini ini pasang gini ya, ya kan, ini begini nanti, ini gambarnya seperti ini. Nah terus nanti ada host lagi yang ke sini, nanti baru ini ada host lagi ke sini gitu. Nah ini kalau udah nyampe sini, ini udah selera sobat kebunku semua, nanti mau dibikin seperti apa, baru nanti ada T lagi di sini kan. Ini saya copot dulu, saya umpamakan ini untuk yang di sini, nanti begini ya, begini. Nah baru nanti ini ada, ini kan ke atas nih, nanti seleranya mungkin seperti apa, nanti kan begini. Nah ini nanti kan ke atas, nah ini nanti dikasih host lagi, dikasih host begini kan, ini pas ke atas nanti, baru nanti ini sobat ya, baru nanti spray ini taruh di sini. Nah ini apa namanya, panjangnya ini nanti selera sobat kebunku semua, tergantung kondisi yang mau disiram ya. Kalau mau pendek atau panjang terserah, yang penting barangnya ini sudah jelas ya sobat kebunku ya, yang mau dibeli, biar nanti nggak salah. Nah tuh ini agak kencang, kurang ini. Nah ini agak ditekan kenceng ya sobat ya. Nah kalau mau ini apa namanya, mau masang ini triknya ya sobat ya. Ini kalau udah dikencing agak sedikit susah nyabutnya. Kalau mau masang hose ini usahakan hose-nya itu dijemur dulu ya. Hose-nya ini dijemur pada waktu siang hari atau diangetkan dulu, nanti jadi agak lembek. Jadi pada waktu sobat kebun masang ini nanti gampang ya. Setelah ini udah agak panas, agak anget gitu, nanti enak, motongnya juga gampang, masukinya nanti gampang. Tapi kalau ini kondisinya dingin atau pas pada waktu pagi hari kita masangnya ini, yaitu tadi ini keras gini, kurang lentur. Nah ini kalau masukin begini agak susah. Kalau untuk yang T masukinnya gampang, tapi manakala untuk yang nipple sama yang ini apa namanya, spray ini, sprinkler ini biasanya agak susah ya. Nah untuk itu nih diangetkan dulu. Kalau misalnya pagi hari ya nanti pakai korek api atau apa gitu ya, seperti itu gini. Nah jadi dari sini tadi udah jelas ya sobat ya. Ini tadi ada ini nipple-nya itu adalah ini, terus habis itu selang hose ini, terus baru ada ini seperti ini. Terus nanti setelah itu dibagi cabang ini, baru nanti begini lah. Terus nanti ada T begini, terus nanti baru ini begini ya, seperti ini. Nah untuk yang sprinkler ini ya sobat ya, ini menurut saya ini udah yang paling bagus menurut saya ya, dan harganya ini murah ya sobat ya. Kalau ngeliat di sini ini harganya cuman 190 sobat yang ini ya, yang spray ini cuman 190, jadi sangat murah ya. Kalau untuk yang T ini tadi yang ini ya sobat ya, yang nomor 12 ini harganya 300-an yang ini. Nah untuk yang nipple tadi nipple harganya juga sama 300-an. Untuk yang hose ini bentuknya ini 117 harganya. Ini udah 100 meter, jadi nanti lebih sobat kebunku ini juga bisa beli 50 meter 10 meter sesuai kebutuhan sobat kebunku ya. Jadi mungkin ini adalah estimasi maksimum berarti yang ini ya sobat ya. Ini estimasi maksimum dan totalnya hampir 700 ya. Jadi kalau misalnya sobat kebunku ingin membuat ini lebih murah lagi, untuk pipa VVC ini kan yang paling mahal nih, bukan paling mahal sebenarnya, yang paling mahal kan timer. Yang pipa VVC ini sobat kebunku bisa ganti selang air yang 5/8 itu ya. Ini kalau selang air kan semeternya cuman 5.000 atau berapa itu, atau 6.000. Nah ini kalau diganti itu ini lebih murah pakai selang air yang ini ya. Jadi nanti apa namanya, ini biaya bisa turun lagi nih. Jadi yang biaya ini nggak ada lagi nih sobat. Kalau menggunakan selang air, berarti kita selang airnya udah murah, yang tin terus ini bisa hilang semua, karena kalau pakai selang ini kan bisa dihilangkan kayak keni terus cap, ini bisa dihilangkan semua. Jadi ini bisa
hilang harganya ini. Nah, kalau keran kan tetap ada. Terus nanti yang ini 154, kalau misalnya ini sobat kebunku nyari pas lagi promo itu ada yang harga 95, saya ingatku. Belilah yang harga 95. Jadi ini mungkin harganya mungkin nggak nyampe habis 400.000, nggak ada sobat. Karena yang roll ini kan 100 juga ini, sobat kebunku bisa beli sesuai kebutuhan. 15 meter aja, 15 meter mungkin hanya 10 atau 15.000 ya. Jadi paling habisnya nanti cuma 300 atau 400 ini sobat ya. Jadi lebih murah kalau pakai selang. Terus beli ini nggak usah beli yang satu roll, itu nanti paling 300.000. Jadi ini biaya, estimasi biaya yang maksimum ya sobat ya, dengan panjang 4 meter kali 3,5 seperti itu. Nah terus ini yang paling penting juga nih ya sobat ya. Jadi karena ini timer ya, cuman sayangnya saya nggak ada barangnya nih sobat nih. Timer ini kalau di video saya kemarin kan saya sempat katakan ini karena hilang tekanannya terlalu tinggi, ini makanya yang timernya kan adanya di sini ya sobat ya. Timer yang kebetulan yang kita beli itu timernya harus dipasang itu airnya itu dari atas ke bawah ya. Dia nggak boleh dipasang dari sumber airnya itu dari bawah terus timernya ke atas, itu nggak boleh. Jadi harus dari atas dulu baru keluarnya itu bawah. Nah ini karena ini kan dari sumber air ya. Ini sumber air, tulisannya kan agak kecil nih. Sumber airnya ini kalau saya kan menggunakan pompa. Nah mungkin di sobat kebunku ini ada yang sumber airnya kan macam-macam ya yang ini ya. Kalau menggunakan pompa, nah kebetulan di sebelah kiri ini saya ada beberapa alternatif ya ini ya. Kalau sobat kebunku yang di rumah ini menggunakan toren misalnya, torennya itu minimal harus punya tinggi 10 meter ya sobat ya. Terus timernya nanti taruh di sini ya. Ini kan bukan arahnya kan dari atas ke bawah nih alirannya ya, turun gini baru ini ke pemakaian. Jadi ini bisa dicabang ke sini, bisa dicabang ke sini. Nah yang ini titik ini adalah titik yang ke pemakaian. Ini udah yang ke tabulan pot tadi atau ke tanaman. Ini adalah spraynya, ini hose-nya, ini nipple-nya. Nanti dengan ngelubangin pipa ini. Ya, ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, untuk area sini ini tergantung dari kondisi kebun sobat kebunku masing-masing ya. Tapi prinsipnya ini kalau tandon airnya itu adanya di atas menggunakan toren yang pakai di ketinggian. Nah, ini minimal harus 10 meter. Mungkin 8 meter mungkin masih bisa ya. Cuma nanti airnya agak sedikit kurang banyak. Jadi mungkin kebutuhan potnya yang akan disiram jadinya mengecil karena debit airnya tekanannya kurang kencang gitu. Nah kalau menggunakan pompa itu kalau yang dibeli di pasaran ya, pompa air yang dibeli di pasaran, kebetulan mungkin sobat kebunku torennya adanya di bawah, nggak pakai yang di atas tapi menggunakan pompa. Nah kalau menggunakan pompa ini kan dari toren, ini kan dipompa, ini ada keran, terus ini dipompa, terus ini baru ke atas, terus baru ke timer lagi, baru timer ke pemakaian. Nah, ini sama. Nah pompa biasanya kalau yang dibeli di pasaran itu kalau beli pompa yang umum ya, itu kan ada merek-merek itulah, saya nggak sebutkan. Itu biasanya kalau udah yang otomatis itu settingannya adalah 1,1 sampai 1,8 kg per cm persegi, atau ini dengan setara dengan bar ya, 1,1 kg per cm persegi. Terus nanti pompa mati itu otomatisnya itu disetting di 1,8 kg per cm persegi. Ini biasa yang ada di pasar seperti ini. Nah kalau menggunakan pompa ya nanti tinggal dari toren pompa. Ini kan mungkin ada pemakaian ke toilet atau ke mana, ke tempat cuci. Nah ini dicabang ke ini penyiraman ini. Jadi timernya nanti harus dari atas ke bawah ya alirannya ya. Begini, ini adalah timernya. Terus kalau menggunakan pompa, tapi pompanya ngambil dari sumur gali misalnya. Nah, sumur gali ya sama aja juga. Pompanya ini biasanya settingannya itu sama seperti ini. Kalau pompa ini biasanya agak lebih tinggi sedikit ya settingannya ini. Bukan settingannya ya, settingannya mungkin tapi kapasitas pompanya biasanya agak lebih tinggi. Jadi kalau pompanya sumurnya agak dalam ini biasanya juga kurang nanti flow-nya. Tapi kalau pompanya
oh ini suction lipnya hanya 9 meter, terus ininya dalam, nah itu biasanya alirnya kecil. Tapi kalau sobat kebun beli yang suction lip itu biasanya ada di tulisan di pompa itu, suction lip itu berarti daya angkatnya, hisap ke atasnya. Untuk ngangkat ke atas itu ada 9 meter, ada 11 meter, ada yang 22 meter. Semakin dalam suction lipnya, harga pompa akan semakin mahal. Nah umumnya ini 9 meter, kalau sumur dangkal ini 9 meter ya, produk merek apa aja biasa 9 meter, terus ke atasnya itu 11 meter biasanya gitu. Nah itu sama juga ya, dari pompa nanti ke atas gini, terus baru ke timer, terus ke pemakaian. Sekali lagi ini pemakaian tadi sudah saya ceritakan yang di ini ya, ini sama semua, ini ke tabula 4 maksudnya ya, atau ke tanaman langsung. Nah terus kalau ke PDAM juga sama, ini PDAM. Nah PDAM ini sebenarnya settingannya itu hampir sama, cuman kalau dari PDAM, kalau sobat kebunku itu kan biasanya kalau PDAM menggunakan sumur dari PDAM itu kalau pagi sama sore itu karena banyak pemakaian jadi kan telat. Nah untuk itu waktu nyeting si timer nanti jangan pada waktu pagi hari, agak siangan sedikit, yang kira-kira jam sibuknya sudah dilewati. Jadi mungkin di setting di jam 8 kalau pagi. Nah kalau sore itu settingannya mungkin jam setengah 4 atau malam sekaligus jam 7. Jangan jam 5 sampai jam 6 itu kan jam sibuk ya. Biasanya mulai jam 4 itu jam sibuk. Jadi kalau menggunakan PDAM airnya nanti kecil ya kan, debitnya itu kecil. Nah nanti pas di setting jam 5 sore nanti nggak ngalir airnya karena udah kebanyak pemakaian, karena si timer ini pressure dropnya itu tinggi. Jadi usahakan nanti di malam atau pagi sekalian, atau kalau paginya itu agak siangan jam 8 atau jam 9 itu masih bagus untuk nyiram. Tapi kalau yang sore, kalau jam 3 itu sebenarnya masih bagus. Kalau pas musim agak mau memasuki musim kemarau itu jam 3 masih bagus. Cuman kalau pas musim kemarau beneran kayak sekarang ini di setting di jam 3 itu nanti airnya itu masih panas. Jadi kalau airnya masih panas itu nanti tanamannya takutnya layu. Jadi mendingan di settingnya kalau musim kemarau itu jam 6 ke atas. Kalau sore ya malam itu akan aman nantinya. Mungkin seperti itu ya sobat kebunku ya. Saya pikir ini tadi udah saya ceritakan semua, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membuat gambaran kepada sobat kebunku semua yang ingin merancang atau membuat rancangan biaya untuk sistem pengairan ya. Jadi boleh saya simpulkan di sini, ini kalau estimasi saya ini sekitar 700-an, ini udah yang paling maksimum. Tapi kalau mau diganti dengan selang, terus timernya tadi kebetulan sobat kebunku bisa dapat promo yang bagus, harganya di 95-an atau 100, di bawah 100 ya. Terus satu lagi, hostnya itu nggak usah beli satu roll, tapi belinya sesuai kebutuhan aja, mungkin 15 meter atau 20 meter udah cukup. Itu ini nggak habis 300-an, atau mungkin di bawah 400 lah habisnya ya. Nah dengan habis 400 sobat kebunku akan aman untuk masalah pengairan, karena pengairan tidak akan telat ya. Cuma nanti yang timer harus sering dikontrol ya, karena timer yang pengalaman saya itu setiap 3 bulan sekali baterai habis. Nah untuk itu setiap 2 bulan sekali itu sobat kebun sering-seringlah lihat di monitornya si timer tersebut, karena di situ ada indikasinya kalau mau habis baterainya kedip-kedip gitu. Nanti kalau udah kedip-kedip mendingan langsung diganti terus diprogram lagi ya. Mungkin itu ya sobat kebunku ya. Jadi penjelasan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh sobat kebunku semua yang ingin merancang pengairan ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami. Seandainya ada yang kurang jelas mungkin bisa tanyakan lewat WA. Nanti saya kirimkan nomor WA saya di akhir video ini ya. Jadi setiap saya ngupload itu pasti ada nomor WA saya di akhir ya. Nanti bisa tanyakan lewat WA, nanti akan saya jawab. Kalau misalnya perlu gambar, nanti saya coba bantu untuk membuatkan gambar. Nanti sobat kebunku kirimkan layoutnya, nanti saya coba bikinkan gambar gratis nanti sobat ya. Nanti saya kirimkan
nanti tinggal WA ke saya, nanti saya kirim balik ke sobat kebunku semua. Mungkin itu saja sobat kebunku, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti, dan selamat mencoba untuk sobat kebunku yang ingin mempraktekkan. Kalau misalnya kurang jelas, bisa cari literatur lain ya sobat ya, di YouTube yang lain masih banyak, mungkin bisa pilih-pilih mana yang cocok, yang gampang dipahamin ya, dan segera praktekkan, karena ini sangat praktis dan hemat untuk yang kita yang punya aktivitas tinggi, kadang suka lupa untuk nyiram tanaman ya. Terima kasih sobat kebunku telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.